2, 3, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Amri Channel. Gimana kabarnya teman-teman? Masih semangat buat belajar SKB-nya? Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan SKB Pedagogi Pendidikan lanjutan dari part 2 kemarin. Oke, hari ini nggak usah lama-lama teman-teman, langsung saja ke pembahasan soal. Nomor 1. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, kemudian membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Sibernetik, B. Humanistik, C. Behaviorisme, D. Konstruktivisme. Oke teman-teman, ini nggak usah saya jelasin satu persatu ya, soalnya nanti soal di depannya akan ada penjelasan untuk pembahasan per poinnya masing-masing. Jadi langsung saja silahkan di pause dulu. Kalau sudah, jawaban yang tepat yaitu konstruktivisme. Jadi untuk kata kuncinya, intinya kalau ada teori yang mana siswa dihadapkan dengan situasi, yang pertama itu biasanya mengumpulkan data, kemudian membuat hipotesis, kemudian trial and error, dan menyusun pola. Nah, itu udah pasti teori tersebut dinamakan dengan teori konstruktivisme. Jadi jawaban yang tepat yaitu D. Konstruktivisme. Nomor 2. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah A. Humanistik, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, dan D. Nativisme. Oke teman-teman, silahkan di pause dulu, kira-kira jawabannya yang mana. Kalau udah, jawaban yang tepat yaitu A. Humanistik. Oke, di sini jadi untuk kuncinya itu yaitu teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya. Jadi kuncinya dari sudut pandang pelakunya. Pelakunya di sini maksudnya siapa? Yaitu antara guru dan muridnya teman-teman. Jadi humanistik itu kan kemanusiaan. Jadi yang dipandang di sini itu sosok kemanusiaannya. Nomor 3. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan atau bond antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya, atau law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Sibernetik, dan D. Konstruktivisme. Oke teman-teman, silahkan di pause dulu. Kalau sudah, jawaban yang tepat yaitu A. Behaviorisme. Untuk kuncinya yaitu pada kata stimulus dan respon. Jadi apabila terjadi antara stimulus atau rangsangan dari luar dan kemudian respon, yaitu yang mana di sini siswa, kemudian terjadi hubungan yang sangat kuat antara kedua tersebut, maka itu disebut teori behaviorisme. Nomor 4. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang. Nah, ini adalah teori belajar A. Behaviorisme,
B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, dan D. Sibernetik. Oke teman-teman, silahkan di pause dulu. Ini gampang banget teman-teman, karena di dalam soalnya itu udah ada kata-kata kognitif. Jadi kognitif itu kan identik dengan pengetahuan. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang C, kognitivisme. Nomor 5. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar: A. Sibernetik, B. Konstruktivisme, C. Behaviorisme, dan D. Kognitivisme. Oke teman-teman, silahkan di pause dulu. Kira-kira jawabannya yang mana? Kalau sudah, jawaban yang tepat yaitu A. Sibernetik. Jadi untuk B, C, D tadi kan udah ada keterangannya sebelumnya ya teman-teman. Jadi ini gampang banget jawabannya, yaitu yang tidak ada yang disebutkan tadi, yaitu sibernetik. Jadi kalau dulu kan pas belum ada teknologi maju kan nggak ada namanya teori jarak jauh, karena memang untuk belajar itu guru sama siswa itu emang harus bertatap muka. Tetapi sekarang karena teknologi semakin maju, jadi ada teori baru yaitu namanya teori sibernetik, atau kata kuncinya yaitu teori belajar jarak jauh. Jadi jawaban yang tepat yaitu A. Sibernetik atau teori belajar jarak jauh. Nomor 6. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL. Oke teman-teman, silahkan di pause dulu. Kalau udah tahu jawabannya, jawaban yang tepat yaitu B. RPP. Jadi untuk silabus ini dia hanya tujuan pembelajaran yang menggambarkan prosesnya saja teman-teman. Tapi kalau untuk RPP itu dia menggambarkan proses sekaligus sampai pada titik hasil belajar, yaitu penilaian. Pada intinya teman-teman, kalau silabus itu dia hanya menggambarkan proses pembelajaran secara umumnya saja. Jadi untuk misalkan 1 tahun, misalnya semester 1 dan semester 2 itu dia ada proses pembelajarannya, tapi dia hanya secara umum doang. Tetapi untuk RPP ini dia lebih detail lagi ya teman-teman. Datanya itu per hari itu ada, per hari itu pembelajarannya apa, kemudian sampai tahap penilaiannya itu bagaimana. Nomor 7. Komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran terdiri dari A. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. B. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, indikator, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. C. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, sumber belajar, media pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. Dan D. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, evaluasi, dan langkah-langkah pembelajaran. Oke teman-teman, ini nggak usah saya jelasin satu persatu karena nanti teman-teman bisa lihat di Google saja ketika kalian sudah jadi guru dan membutuhkannya. Ini hanya untuk sekedar wawasan saja. Intinya untuk nanti teman-teman ketika sudah menjadi guru, apapun itu gurunya, pasti teman-teman disuruh untuk membuat RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi untuk urut-urutannya dalam membuat RPP atau penyusun RPP itu yang tepat yaitu yang A. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator,
tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan soal SKB untuk hari ini, dan tetap semangat dan jangan lupa like, share, and subscribe. Goodbye.